Sebagai mahasiswa, seringkali kita dihadapkan dengan banyak tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Selain tugas kuliah, banyak mahasiswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan kampus yang membuat pengelolaan waktu dan tugas menjadi semakin sulit. Tanpa alat yang tepat untuk mengorganisir pekerjaan, mahasiswa dapat merasa kewalahan dan sulit dalam memprioritaskan tugas yang harus diselesaikan. Nah, melihat permasalahan tersebut, kami berpikir untuk mengembangkan aplikasi to-do list yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengelola tugas-tugas mereka secara lebih terstruktur dan efisien. Bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi aplikasi ini bisa digunakan untuk siapa saja yang ingin mengelola tugas dan kegiatan sehari-harinya, serta mencatat apa saja yang terlintas di pikiran mereka di aplikasi ini. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam membuat daftar tugas yang harus diselesaikan serta mencatat informasi penting terkait setiap tugas yang ada. Pada folder aset digunakan untuk menyimpan gambar-gambar yang dibutuhkan oleh aplikasi. Pada folder lib berisi inti dari proyek Flutter kami. Di dalamnya, seluruh logika antarmuka pengguna dan konfigurasi utama aplikasi dikembangkan. Folder ini memiliki struktur yang telah diatur rapi untuk memisahkan tanggung jawab setiap komponen, sehingga aplikasi menjadi lebih mudah dipelihara dan dikembangkan. Pada file main.dart, itu berisi entry point utama aplikasi Flutter. Di file ini, aplikasi dimulai dan di seluruh konfigurasi awal diatur, seperti tema, rute navigasi, dan halaman awal yang akan ditampilkan. Pada line 1-12 berisi import package dan file pendukung. Import berbagai package Flutter fungsinya adalah menyusun dependensi agar semua bagian aplikasi bisa saling berkomunikasi. Pada line 14-20 ada kelas myHTTP overrides. Kelas ini digunakan untuk mengoverride pengaturan HTTPS, terutama menangani sertifikat tidak valid. Hal ini berguna untuk menghindari error saat aplikasi mencoba mengakses API yang belum memiliki sertifikat resmi. Selanjutnya, ada kelas main_app dan stateful widget pada line 22. Kelas ini merupakan inti navigasi aplikasi ketika pengguna sudah login. Ada state main_app state pada line 27-87, di mana yang pertama untuk mengelola halaman yang sedang aktif dengan menggunakan variabel selected index, yaitu di line 27-28. Lalu halaman-halaman didefinisikan dalam daftar page seperti home screen, to-do screen, dan lainnya pada line 30-35. Navigasi antar halaman diatur dengan indeks tag sehingga halaman tetap tersimpan meskipun pengguna berpindah halaman, yaitu pada line 48. Dan pada line 51-87, navigation bar digunakan sebagai navigasi bawah untuk mempermudah pengguna berpindah antar fitur-fitur utama. Selanjutnya ada fungsi main di line 88-100. Fungsi ini adalah titik masuk utama aplikasi. Pada HTTP overrides global untuk mengaktifkan pengaturan HTTPS yang telah di-override. Pada widget Flutter Binding Ensure Initialize untuk menginisialisasi semua elemen Flutter sebelum aplikasi berjalan. Dan pada token pengguna menggunakan helper user info get token untuk memeriksa apakah pengguna sudah login. Dan menjalankan aplikasi dengan run up dan membungkusnya dalam change notifier provider untuk state management tema. Kelas ini adalah pembungkus utama aplikasi, di mana yang pertama ada state management tema menggunakan consumer untuk mendukung tema terang dan gelap. Ada halaman awal menampilkan halaman login jika token kosong atau halaman utama di main app jika pengguna sudah login. Yang ketiga ada routing untuk mengatur rute ke halaman login dan register yang mempermudah navigasi eksplisit antar halaman. Selanjutnya ada folder helpers, di mana ada user info.dart. File user info.dart berfungsi sebagai pengelola data pengguna yang disimpan secara lokal di perangkat menggunakan share preference.
Data ini digunakan untuk menyimpan informasi penting seperti token login dan username agar aplikasi dapat mengingat status pengguna atau data tertentu tanpa perlu memanggil API setiap kali. Folder models, di mana ada node model Dart. File ini mendefinisikan model data untuk sebuah catatan. Model ini digunakan untuk merepresentasikan data catatan dalam aplikasi, baik saat data diterima dari API atau backend maupun saat dikirim kembali. Model ini memastikan bahwa data catatan dikelola secara konsisten di seluruh aplikasi, sehingga mempermudah pengelolaan data seperti menyimpan, menampilkan, atau memperbaharui catatan. Folder page, ada home Dart. File ini berfungsi untuk mendefinisikan tampilan dan logika halaman home. Dalam aplikasi to-do list, halaman ini adalah titik awal atau beranda yang memberikan kesan pertama kepada pengguna tentang aplikasi, di mana yang pertama ada struktur halaman, ada home screen di line 5-14. Scaffold, widget utama yang digunakan untuk membangun kerangka halaman. App bar, header di bagian atas halaman menampilkan judul welcome. Body, bagian utama halaman yang didefinisikan dalam fungsi bold body. Di fungsi bold app bar di line 16-25 membuat app bar bilah aplikasi dengan judul welcome menggunakan font khusus SF Pro Rounded. Warna latar belakang warna coklat yang ditentukan secara spesifik. Fungsi bold body di line 27-136, scroll view membungkus seluruh konten halaman agar dapat di-scroll jika konten melebihi tinggi layar. Kolom pusat mengatur elemen-elemen di halaman secara vertikal. Elemen-elemen tersebut adalah logo, SI, judul dan deskripsi, dan tombol ganti tema. Di fungsi bold name list di line 138 sampai selesai mengatur teks-teks tambahan yang ditampilkan dalam halaman menggunakan logika untuk menyesuaikan ukuran teks dan gaya berdasarkan konten. Pada login.dart, halaman ini memungkinkan pengguna memasukkan username dan password untuk mengakses aplikasi. File ini terhubung dengan login service Dart untuk memvalidasi kredensial pengguna. Jika login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama atau main app. Jika belum memiliki akun, mereka dapat pindah ke halaman registrasi. Kustomisasi tampilan login pada line 7-17. Properti seperti primary color, background color, dan background image digunakan untuk menyesuaikan tema visual halaman login. Nilai default diberikan untuk menjaga konsistensi. Input username dan password pada line 23-156. Username input untuk username disediakan dengan validasi sederhana melalui control text atau username control. Untuk input password juga dilengkapi dengan fitur toggle visibility menggunakan icon mata. Hal ini diatur oleh variabel obscure text. Pada tombol login di line 175, navigasi ke halaman registrasi di line 228. Pengguna dapat memilih opsi untuk membuat akun baru melalui teks interaktif "Don't have an account, maka register". Pada Note Detail Screen Dart, file Note Detail Screen Dart berfungsi sebagai layar detail untuk menampilkan dan mengelola catatan tertentu yang dipilih oleh pengguna. Dalam file ini, pengguna dapat melihat informasi catatan, mengedit judul atau kontennya, dan menyimpan perubahan yang dilakukan. Pada Notes Dart, kode pada file Note Dart bertujuan untuk menampilkan dan mengelola daftar catatan pada aplikasi to-do list. File ini mengatur antarmuka pengguna dan logika terkait pengelolaan catatan, termasuk menambahkan, mengedit, menghapus, serta memilih beberapa catatan untuk penghapusan massal. Pada struktur dalam file ini yaitu di line 8 di mana ada widget utama. Untuk Note Screen adalah layar utama untuk menampilkan daftar catatan. Ada state management. Untuk stateful widget digunakan karena ada interaksi dinamis seperti memuat data, memilih catatan, dan menghapus data. Pada komunikasi dengan API menggunakan Note Service untuk mengambil, menambah, dan menghapus catatan melalui API. Profile Dart ini berfungsi untuk menyediakan halaman profil pengguna, di mana pengguna dapat melihat informasi profil mereka, memperbaharui data seperti username dan password, serta melakukan logout. Di kelas Profile Image Service pada line 10 bertugas mengambil URL gambar profil dari API eksternal menggunakan link HTTPS Random User Me API. Jika gagal memuat,
fallback ke gambar placeholder default. Ada stateful widget profile screen di line 31. Automatic keep alive client mixin menjaga step tetap aktif jika pengguna berpindah halaman pada line 37. Pada line 38 sampai 43, variabel seperti current username, profile image URL, dan connected user menyimpan data profil pengguna. Pada line 48, memanggil load profile data untuk mengambil data profil saat halaman pertama kali dimuat. Fungsi load profile data di line 54-85 mengambil data dari berbagai sumber. Username dari user info di line 61, URL gambar dari profile image service di line 63, daftar pengguna terhubung dari user service di line 65. Pada register.dart, file ini digunakan untuk membuat halaman registrasi pengguna pada aplikasi. Halaman ini memungkinkan pengguna mendaftarkan akun baru dengan memasukkan username dan password. Selain itu, file ini juga mengatur logika validasi seperti dengan API melalui register REST service dan navigasi ke halaman login setelah registrasi berhasil. File search Dart mengatur seluruh mekanisme pencarian dalam aplikasi dengan menggunakan text file untuk input pencarian, API untuk mengambil data, dan list view untuk menampilkan hasil. File ini memungkinkan pengguna untuk mencari tugas atau catatan dengan mudah. Selain itu, fitur ini juga memberikan respons langsung terhadap input pengguna, menampilkan hasil pencarian atau memberikan umpan balik jika tidak ada hasil yang ditemukan. Pada theme provider Dart, mengelola pengaturan tema dalam aplikasi. Dengan menggunakan change notifier, file ini memungkinkan pengguna untuk beralih antara light mode dan dark mode secara dinamis. Setiap perubahan tema memperbarui UI aplikasi, memastikan konsistensi warna dan tampilan di seluruh aplikasi, baik mode terang maupun mode gelap. Pada To Do Dart, kode ini bertujuan untuk mengelola daftar tugas dengan fitur dasar seperti menambahkan, mengedit, menghapus, dan mengubah status tugas melalui komunikasi dengan API eksternal. UI yang interaktif memungkinkan pengguna untuk melihat daftar tugas dengan mudah. Pada folder service berisi login service Dart. Kode di dalam login service Dart bertujuan untuk memverifikasi kredensial pengguna dengan cara mengirimkan permintaan HTTP ke server. Jika login berhasil, maka informasi pengguna disimpan untuk digunakan di bagian aplikasi lainnya. Jika login gagal, fungsi akan mengembalikan nilai false yang menandakan bahwa proses login tidak berhasil. Pada Node Service Dart, Node Service adalah layanan yang menangani interaksi dengan server terkait catatan. Layanan ini dapat mengambil daftar catatan, membuat catatan baru, menghapus catatan, dan memperbarui catatan yang ada. Pada Profile Service Dart ialah layanan yang digunakan untuk memperbarui profil pengguna dalam aplikasi. Layanan ini mencari pengguna berdasarkan username lama, lalu memperbarui username atau password pengguna melalui API eksternal. Proses ini melibatkan dua permintaan HTTP, GET untuk mencari data pengguna berdasarkan username lama, PUT untuk memperbaharui data pengguna dengan username dan password baru jika diberikan. Pada Register Service Dart ialah layanan yang menangani proses registrasi pengguna baru dalam aplikasi. Layanan ini memeriksa ketersediaan username, kemudian melakukan pendaftaran jika username belum digunakan. Proses ini melibatkan dua permintaan, HTTP GET untuk mengambil data pengguna yang sudah terdaftar dan memverifikasi apakah username sudah ada, POST untuk mengirim data pengguna baru ke server jika username belum ada. Pada To Do Servers Dart, untuk mengelola operasi SRUD untuk to-do list pengguna. Layanan ini bertanggung jawab untuk mengambil daftar to-do, membuat to-do baru, memperbaharui to-do yang ada, dan menghapus to-do. Pada File User Service Dart, untuk mengambil daftar semua nama pengguna dari API. Dengan mengirim permintaan GET ke endpoint atau user, fungsi ini memproses data untuk mengembalikannya dalam bentuk list. Fungsi ini juga menangani kesalahan dengan baik sehingga aplikasi tetap stabil meskipun terjadi masalah pada koneksi jaringan atau server. Folder widget ada Color Load 4, Color Load 5.
Folder widget ini berfokus pada penyediaan widget animasi loading yang dapat disesuaikan untuk meningkatkan interaksi dan pengalaman pengguna. Widget seperti Color Loader 4 dan Color Loader 5 memberikan efek visual yang menarik selama proses pemantauan data. Dengan berbagai opsi kustomisasi seperti warna dan icon untuk disesuaikan dengan tema aplikasi. Pada widget Test Dart berisi tes dasar untuk memverifikasi bahwa aplikasi dapat memuat widget utama dan interaksinya seperti tombol counter berfungsi dengan benar. Pengujian ini sederhana namun penting untuk memastikan komponen dasar aplikasi bekerja tanpa masalah.